Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Podcast apa ya? Ya, seru-seruan aja sih. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita bakal bahas terkait strategi ancaman di bidang sosial budaya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, aku Adinda Khairinisa. Dan kali ini ditemani dengan 3 teman lainnya, yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dewi Laila Masito. Halo, aku Muhammad Ihsan Saputra. Halo, aku Stefania Marina. Kalian gimana nih kabarnya? Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Dimulai dari Dewi dulu deh. Kalau aku sendiri akhir-akhir ini lagi sibuk KTI aja sih. Kalau Dinda sendiri ngapain nih akhir-akhir ini kesibukannya? Sama dong tentunya. Never ending KTI. Kalau Irham sendiri? Bener-bener. Sama sih, aku juga revisi KTI juga. Kalau Stefani? Aku lagi sibuk baca AU nih. Baca AU, tapi sama sih, kayak seru aja gitu nggak sih baca AU tuh? Bener, terus melatih ketajaman imajinasi juga. Bener Dinda. Bentar. AU itu apa sih? AU itu singkatan dari Alternate Universe. Itu sama kayak cerita fiksi tapi banyak chattingannya. Biasanya sih main karakternya itu idol K-pop. Oh, Masa kamu nggak tahu AU sih Ham? Zaman sekarang AU tuh kayak lagi trending banget loh dari kemarin. By the way, AU yang kamu baca apa sih judulnya? Judulnya itu Afterlife. Jadi ceritanya itu tentang Alia yang ninggalin buku dari penulis favoritnya di perpustakaan. Terus nanti bukunya ini ditemuin sama penulis favoritnya. Terus nanti dari situ tuh kisah manis mereka berawal dari situ. Terus nanti mereka jadian. Tapi kedengerannya gemes masa? Itu udah dibukuin belum, Steph? Judulnya itu semacam ketemu ayang lewat buku nggak sih? Ketemu ayam nggak tuh? Itu sih. Tapi aku lagi bingung nih, mau beli buku Afterlife atau mau beli album. Sebelumnya sebentar deh, aku mau nanya. Beli-beli album atau kayak merchandise gitu, selain untuk kepuasan entertain buat kalian tuh value-nya apa ya buat kalian? Kan kalau menurut opini aku ya, itu kan termasuk tindakan konsumtif nih. Kalau menurut aku sendiri sih ya, mereka ini kan bekerja di industri musik. Dengan kita beli album mereka itu sama dengan kita beli musik atau karya mereka. Istilahnya itu sebagai bentuk dukungan kita sebagai penggemarnya sama idola gitu. Nah, bener banget sih Stefania. Jadi tuh kita tuh nggak cuma sekedar beli merchandise, photocard atau gambar-gambar idolnya doang gitu. Tapi kita kan juga beli karya yang udah dihasilin sama merekanya dalam bentuk seni, yaitu lagu. Itu yang jadi poinnya sih kalau kita beli perintilan K-pop menurut aku. Oh, jadi kurang lebih ditujukan untuk mendukung idol lah ya gitu. Kayak dengan kalian menghargai seninya. Ya, intinya gitu sih. Tapi nih, asumsi aku itu kan merupakan salah satu tindakan konsumtif kan, sedangkan masih banyak lagi kebutuhan tak terduga yang kita nggak tahu nih. Beli-beli album atau merchandise gitu kan biasanya identik dengan adanya dibuatnya di produk luar gitu ya. Nah, selain kita nggak menggunakan produk dalam negeri terus menambah devisa negara luar, menurut kalian gimana? ngomong-ngomong produk luar nih, ada beberapa alasan tahu kenapa produk luar itu lebih unggul daripada produk dalam negeri. Yang udah pasti kualitasnya dong. Produk luar itu kualitasnya bagus, tapi bisa dapat dengan harga yang murah. Terus kenapa produk lokal lebih mahal? Ya jelas, produk lokal itu prosesnya butuh waktu yang lama dan rumit karena masih manual, contohnya kain batik. Udah gitu, gambar produk yang ditampilkan di visual biasanya itu tidak sesuai sama ekspektasi kita. Jadi beda antara produk di foto sama langsungnya. Tapi bener banget sih yang terakhir, kayak kebanyakan produk Indo yang bisa kita temuin di marketplace itu kebanyakan tuh foto yang dipajang di aplikasinya itu beda sama realita barang aslinya gitu. Terus untuk produk dalam negeri itu biasanya kalian tuh kayak sering lewat atau bisa beli itu lewat mana sih guys?
di internet banyak kok. Soalnya kan sekarang teknologi udah berkembang nih, jadi segala hal itu bisa diakses melalui internet, termasuk untuk membeli produk dalam negeri. Tapi di timelineku tuh jarang loh muncul produk dalam negeri. Keseringan biasanya sih produk luar negeri gitu. Ada kok, makanya jangan pada terus. So tahu kamu Korea, lagian aku yang suka. Kenapa kamu yang sewot deh? Apa-apa. Tap. Sebenarnya tadi yang Irham bilang tuh termasuk salah satu ancaman di bidang sosial budaya loh. Menurut kalian dapat disimpulin apa? Kalau menurut aku ya, itu tuh nggak toleran terhadap orang lain. Simpelnya gini, kadang yang menurut orang lain itu berpengaruh besar untuk kesehariannya, contohnya Fania tadi, itu menurut kita cuma entertain aja kan. Nah itu bagian dari saling understanding aja sih. Bener banget sih Dinda, karena tuh setiap orang tuh punya kepentingan atau kegemaran yang beda-beda kan. Bisa aja tuh apa yang buat orang lain penting belum tentu buat kita penting, dan kebalikannya apa yang kita suka belum tentu nih orang lain tuh suka sama hal itu. Sih, berarti kita juga harus toleransi dong ya sama kebudayaan yang lain untuk menormalisasikan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial budaya gitu. Nah, benar. Padahal kalau kita suka budaya lain tuh bukan berarti kita meninggalkan budaya sendiri. Justru kita juga bisa belajar dari kebudayaan baru. Bener banget. Nah, dari tadi kita bahas tentang budaya. Definisi budaya menurut kalian sendiri itu gimana sih? Mungkin dari aku kali ya, simpel aja sih sebenarnya. Menurut aku itu budaya itu ciri khas dari suatu kelompok atau wilayah tertentu gitu. Mungkin buat Irham, menurut Irham apa? Kalau menurut aku sih budaya itu hasil cipta manusia yang diwariskan secara turun-temurun. Kalau Stefani gimana? Kalau menurutku ya, budaya itu gaya unik dan khas yang turun-temurun. Kalau menurut Dinda gimana nih? Menurut Dinda sendiri, budaya itu apa sih? Kalau menurut aku sendiri, budaya itu ya semacam suatu pola yang udah tertanam di masing-masing individu gitu. Nah, oke. Ternyata kita dapat insight baru nih kalau misalnya budaya tuh berpengaruh besar ya di kehidupan kita. Walaupun impact-nya nggak secara langsung kita rasain, tapi ternyata berpengaruh besar. Tapi ya juga sih, terus kira-kira apa aja deh kontribusi yang kiranya bisa atau mungkin tuh bisa kita lakuin gitu loh buat negara ini. Kayak contohnya nih, kita kan sekarang itu secara nggak langsung nih ya, kita tuh ngelakuin kebijakan wajib belajar selama 12 tahun. Nah, itu kan juga merupakan bagian dari pendidikan untuk membangun bangsa ini. Kalau dari kalian kira-kira ada apa lagi nih? Ya, contohnya bisa meningkatkan rasa cinta tanah air, patriotisme, terus bisa menghindari juga mengonsumsi miras sama obat-obatan terlarang. Kalau yang lain? Kalau menurutku itu kalau kita memblokir situs-situs pornografi dari Google juga bisa loh. Terus kita juga bisa gunain produk-produk dalam negeri di Indonesia. Nah, kalau asumsi aku, sebenarnya pergelaran budaya itu sama pentas seni penting banget loh. Contohnya, di sekolah kita sendiri nih, untuk kelas 12 kan ada program lorong budaya ya. Nah, ini tuh momen yang pas banget kan buat memasukkan suatu budaya baru. Kita jadi bisa belajar banyak budaya juga. Nah, selain itu, kita harus pandai-pandai dalam memfilter budaya yang masuk gitu. Bener-bener Dinda. Oh ya, sedari tadi kita menyadari sesuatu nggak sih? Kita tuh dengan komunikasi kayak gini, kita jadi banyak sharing hal-hal baru, insight baru, terus kita jadi tahu gimana sih menyikapi ancaman di bidang sosial budaya ini. Benar. Kita jadi sadar bahwa bangsa ini itu harus selalu waspada akan adanya kesenjangan pihak luar untuk memecahkan kesatuan bangsa kita negara Indonesia. Oh iya, sebelumnya makasih banget ya buat semuanya udah luangin waktunya. Makasih Kita juga sharing Dinda. Iya, makasih.
ngobrol kita jadi punya wawasan nih. Semuanya semangat terus KTI-nya. Semangat. Semangat. Oh iya, waduh, gak kerasa nih udah 10 menitan kita sharing banyak hal, kita saling tukar pandangan kita terkait isu ini. Ya, peran kita sekarang untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan sharing juga ke teman yang lainnya. Oh iya, kita rasa cukup untuk obrolan kali ini. Sampai jumpa lagi semuanya. Ya. Selamat datang aja nggak sih? Langsung selamat datang di podcast Iya, kita. boleh. 1, Barengan. enggak. Ya, apanya? Bentar. Enggak, maksud gue tuh, gue 1, 2, 3 tuh ituin Dewi gitu loh. Buat apa sih? Kok udah gue nyalain dari tadi ya? Sumpah lu jangan mundur-mundur, badan lu hilang. Oh iya. Apa sih? Mundur enggak? 1, 2, 3. Halo semuanya. Sampai jumpa lagi semuanya. Ya. Yeay! Udah selesai kan? Hilang. Terah mau nyoba ngulang. Maksudnya mau Iya. nyoba lagi.